Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Syifa Reviana Hamzah Putri dari TIPK 21 dengan NPM 21552011435. Di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya terhadap PIC saya di PT Exija. Tugas ini untuk memenuhi mata perkuliahan Personal Development dengan dosen pengampu Pak Cik Febrian Rusdi ST MT PhD. Presentasi yang akan saya tampilkan yaitu tentang penggunaan APSID dalam penginputan jobdesk proses hosting di PT Exija. Di sini saya akan menjelaskan apa itu proses hosting. Proses hosting adalah proses memasukkan sirkuit ke dalam konektor. Biasanya pengisian itu mulai dari sebelah kanan konektor lalu ke sebelah kiri bagian konektor yang ada di paling bawah. Tujuannya agar tidak terjadi misinsert. Dan biasanya pada proses hosting ini memerlukan tenaga kerja atau manpower dengan target yang telah ditetapkan oleh PT tersebut. Selanjutnya ada pembagian proses job di hosting. Itu biasanya pembagiannya itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Ada yang 3 sampai 4 orang dan bermacam-macam varian SI-nya. Tergantung banyak atau sedikitnya SI yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan. Dan biasanya output hosting itu harusnya mencapai target 16.000 itu untuk semua manpower ya. Misalkan di PT tersebut ada 21 manpower, maka 16.000 itu harus dibagi menjadi 21 orang itu. Nah, menurut Proster Research 2018, platform no kode atau seperti APSID biasanya memungkinkan untuk meningkatkan dengan efisien dengan mempercepat perkembangan aplikasi dan mengurangi ketergantungan pada tim IT. Di perusahaan XYZ tersebut, mereka menggunakan aplikasi APSID sebagai platform pencatatan utama dengan pelacakan dan evaluasi kinerja manpower pada proses hosting. Pada aplikasi APSID sendiri itu di PT tersebut mereka menyediakan seperti tanggal pengerjaan SI-nya itu biasanya untuk memastikan setiap pekerjaan memiliki rekam jejak waktu yang jelas. Lalu yang dicantumkan juga ada nama PIC dan nama leadernya, mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut. Karena di PT Exija itu ada 2 shift, yaitu ada shift A dan shift B. Lalu nama manpowernya. Nah, nama manpower itu siapa saja sih yang mengerjakan SI tersebut? Terus customer mana sih gitu. Lalu jumlah sirkuitnya itu akan muncul langsung otomatis karena itu sudah diinputkan oleh tim IT-nya. Lalu ada quantity, mengetahui berapa jumlah SI yang mereka kerjakan, dan ada WP yaitu waktu pengerjaannya kapan. Lalu ada keunggulan penggunaan APSID. Penggunaan APSID itu biasanya mempermudah pelacakan siapa saja manpower yang mengerjakan SI tertentu. Hal ini bermanfaatkan dalam situasi di mana terjadinya defect seperti misinsert atau konektor yang rusak. Dengan data yang tersimpan di APSID, tim dapat segera mengetahui siapa yang mengerjakan SI tersebut apabila terjadi defect. Pada aplikasi APSID sendiri itu memiliki kelemahan. Salah satunya yang biasanya dihadapi yaitu proses penginputan yang masih dilakukan secara manual, terutama saat mencatat banyak SI. Misalkan kita mengerjakan 3 SI pada proses hosting dan itu harus diinputkan 3-3-nya. Itu membuat memakan waktu para PIC, leader, dan support yang lainnya yang menginputkan data tersebut. Dan dalam satu waktu juga aplikasi tersebut itu kadang bila koneksinya tidak lancar, maka aplikasi itu akan loading lama dan selalu merefresh lagi dan tidak akan muncul tampilan APSID tersebut. Berikut ini adalah contoh terjadinya defect di checker. Dan ini ada defect di SI YD 000-11623-009. Dan ini terjadinya defect misinsert, maka kita akan mencari tahu siapa penyebab defect tersebut. Maka nanti akan panggil nama manpower itu ada siapa aja. Dan akan diketahui bahwa manpower itu yang mengerjakan SI tersebut. Dan keuntungannya itu bukan hanya dari itu saja ya, biasanya memang APSID itu tidak bisa mengelak apabila si manpower mengerjakan namun dia terjadi defect. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu memberikan banyak manfaat terutama dalam hal efisien di perusahaan, mulai dari keamanan data dan kemudahan pelacakan bila ada terjadinya defect atau misinsert. Lalu
Aplikasi ini membantu mendokumentasikan berbagai informasi penting seperti tanggal pengerjaan, nama PIC, nama manpower, jumlah sirkuit, dan hasil produksi, sehingga memudahkan tim dalam melakukan monitoring dan evaluasi. Namun, terdapat kendala dalam penginputan data yang masih dilakukan secara manual, terutama saat banyaknya ESI yang dikerjakan, dan ini membuat tambahan pekerjaan, membuat beban juga kepada PIC, kepada leader, dan kepada para supportingnya, dan berpotensi kesalahan inputan yang dapat mempengaruhi akurasi data. Lalu dari sisi teknologinya juga, AFSI telah menjadi solusi yang tepat untuk menggantikan metode pencatatan. Metode pencatatan itu yang berbasis manual itu kan biasanya seperti Excel atau Word yang rentan error atau kehilangan data. Dengan penyimpanan berbasis cloud dan akses real time, aplikasi ini memastikan data tetap aman dan dapat diakses kapan saja oleh pihak terkait. Baik, mungkin saran dari saya itu pengen ada batch penginputan. Batch penginputan itu kayak mengurangi waktu penginputan dengan fitur data dalam jumlah yang besar secara bersamaan. Lalu pengen menambahkannya scanner barcode agar mempermudah pencatatan dengan memilih kode pada setiap ESI. Lalu pengen ada saran dari saya paling otomasi laporan supaya menyediakan fitur untuk menghasilkan laporan harian atau mingguan secara otomatis berdasarkan data yang telah diinput. Nah, hanya itu juga pelatih penggunaan, yaitu memberikan pelatihan pengguna kepada PIC, leader, atau manpower tentang cara menggunakan AFSI secara efektif agar pencatatan lebih cepat dan akurat. Mengapa di PT tersebut tidak setiap manpower yang input? Karena mereka akan dituntut untuk target. Tidak mungkin mereka harus menginputkan satu persatu S yang mereka kerjakan, dan itu akan memakan waktu yang banyak. Terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, dan semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan buat kalian semua. Apabila ada pertanyaan yang ingin didiskusikan lebih lanjut, boleh ya tulis di kolom komentar ini. Insya Allah aku bakal jawab satu-satu kok. Dan mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye produktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.